apa kegiatan sehari-hari Pian? Kegiatan sehari-hari karena sudah lanjut usia, masuknya umur lebih 80, hanya menyiapkan ibadahnya, menjaga waktu yang ketinggalan, itu aja kian hari, kada mencari kada lagi, berusaha kada lagi, yang makan yang ada aja. Nah, sebagai tokoh agama nih, Pian, apakah tokoh agama ini terlibat dalam kegiatan yang dilakukan pemerintahan Desa Sabuai? Kelihatannya terlibat dalam kegiatan agama, pertama pendidikan di masyarakat, itu langsung dilibatkan. Pertama bidang anak-anak, dan dilibatkan juga dalam sewaktu-waktu minta pendapat bagi kami itu dan penyampaian hukum-hukum agama. Selanjutnya, menurut pengalaman dan pengamatan Pian, apakah pelayanan di Desa Sabuai ini sudah berjalan dengan jujur, adil, dan transparan kah? Pendapat aku, yang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sabuai ini dilakukan dengan baik, jujur, dan adil, tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Lalu langkah nyata atau yang sudah atau yang akan diambil sebagai tokoh agama ini, Pian, untuk memastikan pelayanan dan pembangunan desa bebas dari penyimpangan dan korupsi. Pertama, kegiatan hari-hari besar agama, hari besar Islam langsung berbeda dari sebelumnya. Tadi kan repot masyarakat itu lah, iuran duit, mencari duit untuk ngumpulin dana untuk peringatan hari besar agama itu enggak. Lalu timbal undangannya aja masyarakat ini. Kelihatannya masyarakat ini menerima undangan aja dari acara peringatan besar itu sudah dirangkum oleh desa, kepala desa dan perangkatnya. Jadi itu. Yang kedua, semua agama itu maksud kami itu pengadaan buku-buku agama itu tidak kesulitan. Cuma masyarakat ya sebagian kada mau belajar. Dari pembakal, dari kepala desa cukup memberikan arahan, disediakan tempat belajar, diadakan waktu belajar, di sarananya dibantu seperti kitab-kitab. Cuma sebagian masyarakat aja yang masih kada mau, masih malas untuk belajar, itu benar aja. Kalau pembakal, pemerintah desa cukup perhatian agamanya. Selanjutnya, bagaimana Pian sebagai tokoh agama menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab itu kepada masyarakat dan pemerintah desa? Secara kada langsung kami itu sering bertemu perangkat-perangkat desa itu memberikan arahan supaya kunci kesuksesan pembangunan desa itu semua kejujuran. Jadi kelihatannya berapa ini memang kada hadapan pembangun desa itu yang penyelewengannya dan selalu keterbukaan. Kami langsung dilibatkan dalam suara menghadiri dalam penetapan perencanaan pembangunan desa itu, kami langsung diundang. Bagaimana peran agama dapat menjadi benteng moral pencegahan korupsi di desa ini? Nah, maka akhir-akhir ini kami mengajukan pembakal, baik pun Pembakal Keraya, Sabuai Timur, Sabuai Barat, ini mengadakan pertemuan silaturahim, rencana sebulan sekali pertemuan untuk membentengi ke depan anak-anak ke depan ini. Itu rencana sudah rencanakan itu. Diadakan pengajian sebulan sekali. Jadi sebentar lagi kami mencari bahan pengajian itu ke Banjarmasin. Jadi sudah terdaftar
tokoh PKK terutama bidang perempuan itu kurang lebih 30 orang terdaftar. Pertemuannya sebulan sekali setiap hari Minggu. Itu dengan catatan membentengi ke depan anak-anak yang akan datang itu. Apa kegiatan sehari-hari Pian? Terima kasih waktunya. Aku kegiatan hari-hari sebagai petani kebun. Apakah Pian sebagai tokoh agama terlibat dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Sabuai? Ya, kami sebagai tokoh agama sekaligus sebagai masyarakat, kami memang dilibatkan dan memang terlibat di dalam pembangunan desa, terutama di dalam perencanaan, misalnya muslimbang RT, muslimbang desa, termasuk terkadang ikut muslimbang di kecamatan. Jadi kami anggap terlibat, kami sudah di dalam kegiatan pembangunan desa. Menurut pengalaman dan pengamatan Pian, apakah pelayanan di Desa Sabuai sudah berjalan dengan jujur, adil, dan transparan? Ya, kalau menurut pengalaman kami, pelayanan terutama di bidang pembangunan menurut kami sudah jujur, transparan, karena di samping kami melihat itu apa namanya yang itu pelang itu dari APBDes tuh. Nah, kami kan kadang membaca di APBDes yang di pengumuman itu yang sesuai sudah dengan adanya. Ya. Apa langkah nyata yang sudah atau akan Pian ambil sebagai tokoh agama untuk memastikan pelayanan dan pembangunan desa bebas dari penyimpangan dan korupsi? Di sini kami dari tokoh agama terkadang untuk menyampaikan pelayanan itu bebas dari korupsi, terutama disampaikan di waktu penyampaian khutbah di atas mimbar. Yang kedua lagi disampaikan sosialisasi di saat majelis taklim. Bagaimana Pian sebagai tokoh agama menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan perangkat desa? Untuk menanamkan kejujuran terutama kepada perangkat desa, terkadang kami mengambil teladan dari Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu sebagai teladan yang baik untuk kita ambil contoh. Itu kami kadang-kadang kami sampaikan lewat sosialisasi di dalam kegiatan majelis taklim, selawatan, itu kami sampaikan. Oke. Bagaimana peran agama dapat menjadi benteng moral pencegahan korupsi di desa ini? Sebagai tokoh agama menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik lewat pengajian, lewat majelis taklim. Di saat itu kami menanamkan supaya kita menanamkan nilai-nilai kejujuran di dalam melaksanakan pembangunan di pemerintah desa.